Infarul. Hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang kami hormati Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang kami hormati pula Kementerian Agama Kota Semarang, yang kami hormati tim Adiwiyata Kota Semarang, yang kami hormati pengawas SDMI dan SMP MTS se-Kota Semarang, yang kami hormati Kepala SDMI dan SMP MTS se-Kota Semarang, yang kami hormati pula Ketua Tim GPBLHS, SDMI dan SMP MTS se-Kota Semarang. Tak lupa kepada Bapak Ibu Guru peserta ngobrol asik GPBLHS 41 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita semua dapat bertemu walaupun dalam keadaan virtual dalam ngobrol asik GPBLHS 41 ini. Tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan saya Aya, selaku pembawa acara dalam Ngobrol Asik GPBLHS 41. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah doa, acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat adalah sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Acara yang kelima, pemaparan materi pertama. Acara yang keenam, pemaparan materi yang kedua. Dan terakhir adalah penutup. Dikarenakan waktu sudah semakin siang, marilah Bapak Ibu sekalian, kita mulai agenda pada pagi hari ini dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ngobrol asik GPBLHS 41 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Di sini harapannya kegiatan kita ke depannya akan semakin lancar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Marilah kita menuju ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia ya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk mengambil sikap siap. Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kepada beliau Ibu Agustina Maharani. ST kami persilakan. Baik, cek. Dengar Mbak suaranya? Iya, terdengar Ibu Agustina. Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, peserta ngobrol asik GPBLHS seri 1. Ya, kenapa seri 1? Kita harapannya nanti pasti ada kelanjutannya seri berikutnya. Khusus di seri 1 ini pesertanya adalah dari tingkat SD MI, kemudian ada SMP MTS, yang mana nanti kita hari ini kita bikin suasananya ngobrol asik aja ya, jadi nggak kayak seminar atau webinar atau sosialisasi yang nanti kesannya resmi, kesannya kita menggurui juga gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama sharing aja. Ini juga mungkin bagi yang baru mengenal apa itu GPBLHS atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Nanti oleh Pak Ardi akan diceritakan sedikit mengenai apa itu GPBLHS dan apa itu Sekolah Adiwiyata. Begitu. Kemudian materi hari ini itu nanti kita akan bagaimana sih mengintegrasikan PRLH ke dalam kurikulum dan perangkat pembelajaran begitu. Mungkin nggak panjang lebar ya Mbak, pengantar dari kami selaku Dinas Lingkungan Hidup. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Terima kasih Mbak Aya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Agustina Maharani kami ucapkan terima kasih banyak. Ibu, baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Sesuai dengan agenda pada pagi hari ini yaitu ngobrol asik. Jadi Bapak Ibu sekalian harapannya tidak tegang, kita buat santai saja. Setuju Bapak Ibu? Boleh diajukan jempolnya, boleh. Jadi di sini harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menyerap materi dengan baik, namun dengan bawaan yang santai dan tidak tegang. Langsung saja kita akan menuju acara inti, melihat antusias yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari SD MI atau MTS SMP se-Kota Semarang yang sangat luar biasa.
Mari langsung saja kita menuju pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai penyusunan EDS, IPM LH, dan RKGP BLHS yang akan disampaikan oleh tim pembina Sekolah Adiwiyata Kota Semarang. Kepada beliau Bapak Ardiansyah, SPD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kemenak Kota Semarang, beserta jajarannya ada pengawas, kemudian kepala sekolah, kepala MI, MTS, kemudian teman-teman ketua tim GP BLHS, dan teman-teman guru di lingkungan Kota Semarang yang bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Kemudian ada mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang kayaknya sedang meneliti tentang Adiwiyata. Selamat datang dan selamat bergabung di Ngobrol Asik. Bapak Ibu, doa dan harapan kami dari tim Adiwiyata Kota Semarang, semoga Bapak Ibu semua yang ada dalam ruang virtual ini ataupun di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga hati kita tetap baik-baik saja, Bapak Ibu. Nggih. Baik. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bosan sekali ketemu dengan saya terkait dengan kegiatan Adiwiyata, begitu nggih Bapak Ibu. Tetapi saya tidak pernah bosan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua, utamanya terkait dengan kegiatan Adiwiyata. Baik, Bapak Ibu, karena ini ngobrol asik, harapannya nanti kita tidak banyak materi yang akan disampaikan, tetapi kita hanya ngobrol dua arah begitu, yang nantinya kita saling memberikan masukan, kita memberikan inspirasi begitu Bapak Ibu, karena pada dasarnya saya di sini hanya memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk menuju sekolah yang lebih ramah lingkungan. Ini Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu semua sudah ramah anak, sekolah Bapak Ibu semua sudah sehat, dan sekolah Bapak Ibu harus lebih ramah lingkungan begitu. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi ini sebenarnya sudah seringkali saya sampaikan terkait dengan penyusunan DS, IPM, dan rencana kegiatan GP BLHS. Bapak Ibu, untuk yang baru bergabung dalam kegiatan Adiwiyata atau GP BLHS tidak usah bingung terlebih dahulu. Saya akan sedikit review Bapak Ibu terkait dengan kegiatan apa itu GP BLHS. Ini sesuai dengan peraturan Kehutanan nomor 52 dan 53 tahun 2019. Ya. Videoku peteng. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya sama dengan Bapak Ibu semua. Saya dari Kota Semarang, Satnikal 1 SMK. Oh, gitu. Monggo, ini kontak saya apabila nanti akan kita sharing lebih jauh melalui private gitu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan penerapan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan penghargaan Adiwiyata. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan nomenklatur yang baru, dulu itu di peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 itu programnya adalah Adiwiyata, nama judul dari peraturan menterinya pun Adiwiyata. Maka di tahun 2019 ini Bapak Ibu, ini sudah disahkan jadi dua. Kita Bapak Ibu. Kurangnya 20 itu. P52 adalah gerakannya, program kegiatan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Sedangkan P53-nya adalah tentang penghargaan Adiwiyata. Jadi Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu apabila sekolahnya
ingin menjadi sekolah adiwiyata atau ramah lingkungan yang dapat mendapat predikat adiwiyata, maka Bapak Ibu harus bisa dan berhasil menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi untuk melewati penghargaan harus mendapatkan untuk mendapatkan penghargaan harus melewati program dengan PBLS itu Bapak Ibu. Okay. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Dasar hukumnya jelas bahwa terkait P52 dan P53, kemudian Bapak Ibu jangan ragu, kenapa sih peraturannya itu ada di Menteri Lingkungan Hidup, tetapi objeknya ada di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, begitu Bapak Ibu ya. Itu yang masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata sudah ada nota kesepahaman Bapak Ibu antara Menteri LHK, Mendikbud, Menristek-Dikti yang sekarang sudah dilebur nggih, Menristek-Dikti begitu, kemudian Kementerian Agama dan Mendagri terkait dengan kegiatan pengelolaan instansi pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, kegiatan adiwiyata khususnya pada umumnya kegiatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup itu tidak ilegal, tetapi memang sudah didukung oleh berbagai instansi di pemerintah pusat. Kita tinggal menjalankan dan itu dampaknya akan luar biasa bagi kita sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mengulas. Nah, Bapak Ibu, nanti akan ada beberapa singkatan, mungkin ada GPBLHS gitu ya, masih agak asing. Jadi GPBLHS itu yang berkelanjutan dilakukan oleh sekolah dan menerapkan perilaku ramah lingkungan. Sedangkan perilaku ramah lingkungan itu Bapak Ibu, itu nanti disingkatnya adalah PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup. Ya, itu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, maksud dan tujuan dari sebuah gerakan ini adalah kalau dulu adalah membentuk sekolah adiwiyata di Permen lama, tetapi kalau yang sekarang tujuan dari gerakan PBLHS itu lebih ke mewujudkan perilaku warga sekolah dalam rangka pertanggungjawabannya terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Sehingga nantinya warga sekolah dapat mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mendukung ketahanan bencana bagi warga sekolah. Jadi sudah lebih ke pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai karakter melalui pendidikan di sekolah. Itu tujuan melalui gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ringkasan dari Permen nomor 53, ada 3 komponen. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu di bidang perencanaan, mungkin yang baru ini agak mumet nggih. Ini yang sudah berjalan di tingkat kota, tingkat kota, kemudian provinsi nasional dan menuju mandiri. Oke, jadi untuk perencanaan itu jelas nanti ada bagaimana Bapak Ibu di sekolah memunculkan potensi lingkungan hidup di sekolah. Kemudian memunculkan masalah, mengidentifikasi permasalahan di sekolah yang nantinya dilaporkan dalam bentuk IPMLH. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Sedangkan laporan IDS, evaluasi diri sekolah, dan IPMLH itu nanti harus terintegrasi dalam kurikulum. Sehingga nanti dijadikan bahan untuk menyusun rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja RAPBS, RAPBS sekolah. Selanjutnya apa yang direncanakan itu dilaksanakan, sedangkan yang sudah dilaksanakan dikontrol melalui pemantauan dan evaluasi. Nah, mungkin nanti di sesi 2 dan 3 nanti akan membahas tentang pelaksanaan dan evaluasi begitu Bapak Ibu. Jadi untuk sesi 1 ini kita fokus ke bagaimana menyusun IDS, IPMLH, dan mengintegrasikan PRLH ke dalam kurikulum. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena
adiwiyata itu didapat setelah mendapatkan status berhasil melaksanakan program GPBLHS, maka adiwiyata itu bukan lomba, Bapak Ibu. Sekali lagi, adiwiyata itu bukan lomba. Mari kita buang bersama-sama mindset bahwa adiwiyata itu lomba atau lomba adiwiyata. Walaupun nanti dalam status penilaian hasilnya ada pelaksana terbaik 1, 2, 3 begitu ya. Tetapi tidak ada yang namanya lomba adiwiyata. Bukan lomba sekolah sehat, tetapi penilaian adiwiyata. Penilaian GPBLHS penghargaannya adalah adiwiyata. Kemudian adiwiyata ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Tidak serta-merta mudah dengan membalikkan telapak tangan. Tidak. Jadi sebuah proses panjang, bertahap, berkelanjutan. Dan tidak bisa copy paste Bapak Ibu. Antara satu sekolah dengan sekolah lain itu tidak bisa copy paste. Mungkin ATM bisa Bapak Ibu. ATM. Amati, tiru, modifikasi, oke. Modifikasi sesuai apa? Sesuai dengan hasil IPMLH. Identifikasi potensi dan masalah yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi, tidak lomba dan tidak copy paste. Begitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ringkasannya adalah bahwa GPBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu di sekolah melaksanakan GPBLHS, program peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, itu dilakukan secara kolektif. Tidak bisa hanya kepala sekolah sendiri yang melaksanakan. Tidak bisa hanya ketua timnya saja yang melaksanakan. Dan tidak bisa juga ketua tim atas atas ditunjuknya atau atas instruksi dari pimpinan saja. Harus dilakukan secara sadar dan sukarela Bapak Ibu. Dan berjejaring, saling menguatkan antar sekolah adiwiyata. Maka dari itu kita perlu menguatkan komitmen bersama antar sekolah adiwiyata untuk saling mensupport kegiatan-kegiatan lingkungan di sekolah Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu, untuk kegiatan PBLHS ini dilakukan di SDMI, SMP MTS, SMA, MA, dan SMK. Jadi sudah semakin luas dari segala lini. Bahkan di tingkat universitas sudah ada yang namanya Green Campus, ya, kampus hijau begitu, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita mulai masuk ke dalam materi sesi 1, yakni IPMLH dan laporan EDS, bahwa nantinya apa yang Bapak Ibu susun melalui identifikasi potensi masalah dan laporan IDS itu sebagai dasar untuk menyusun gerakan PBLHS. Dan nantinya apa yang Bapak Ibu rencanakan ini harus terintegrasi ke dalam kurikulum. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Karena tadi sebuah program gerakan, maka semua rencana PBLHS harus terintegrasi ke kurikulum. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekali lagi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Antara program GPBLHS atau kita boleh mengatakan program adiwiyata, begitu Bapak Ibu, dengan kurikulum sekolah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya, berjalan sendiri itu tidak enak Bapak Ibu. Harus berjalan bersampingan dan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke laporan IDS. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal yang namanya IDS, ya. Ini sudah makanan kita sehari-hari sebagai pendidik. Apalagi yang menjadi tim pengembang mutu pendidikan, ya, atau penjamin mutu pendidikan. Bahwa IDS adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi bersifat internal. Jadi IDS ini tidak ada yang keliru dan salah Bapak Ibu. Laporan IDS itu tidak ada yang salah. Karena apa? Ini adalah hasil evaluasi internal, yang tahu adalah Bapak Ibu semua di lingkup sekolah masing-masing. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Laporan IDS yang diminta di sini di dalam program GPBLHS adalah IDS yang didasarkan 8 standar nasional pendidikan, tetapi hanya terkait dengan bidang lingkungan saja, ya, terkait dengan bidang lingkungan.
bukan rapor mutu, bukan yang jaring-jaring, bukan yang ada bintang-bintangnya itu Bu, yang dari PMP ya. Kita ambil 8 standar nasional pendidikan saja, kemudian kita ambil bidang lingkungannya saja. Oke. Jadi bukan yang rapor mutu yang dari PMP. Ngaten. Oke. Ini ada beberapa contoh IDS-nya Bapak Ibu, nanti saya contohkan. Nah, ini contoh IDS bidang lingkungan. Misalkan di standar pengelolaan Bapak Ibu mengevaluasi di bidang lingkungannya ternyata, oh di pengelolaan kita ternyata ada ya visi misi, kemudian rencana kerja semester, rencana kerja tahunan, dokumen 1 KTSP itu sudah terintegrasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Oh tetapi hanya baru sisipan saja, misalkan seperti itu. Maka ini sudah menjadi evaluasi, sehingga nanti di tahun berikutnya kita akan membuat visi misi, rencana kerja semester, rencana kerja tahunan, dan dokumen 1 KTSP yang tidak hanya memberikan sisipan saja terkait lingkungan, begitu. Jadi dari 8 standar nasional pendidikan kita analisis, kemudian kita evaluasi bagaimana penerapan kegiatan lingkungan, baik itu kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, kegiatan-kegiatan yang bersifat pembiasaan, ataupun kebijakan-kebijakan sekolah terkait dengan lingkungan, kita evaluasi melalui 8 standar nasional pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh, mohon maaf karena saya dari SMP Negeri 42 Semarang, maka saya contohkan IDS yang bidang lingkungan dari SMP kami. Terkait standar isi, di sini sekolah sudah mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada dokumen 1. Namun, belum terintegrasi melalui kebijakan sekolah. Jadi di sekolah kami sudah terintegrasi gerakan PBHS dokumen 1. Belum terintegrasi dalam kebijakan sekolah atau tata tertib misalkan seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita evaluasi. Dari standar isi, proses, kemudian pengelolaan itu hampir sama. Monggo. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, misalkan dari standar pendidik dan tenaga pendidikan akan lebih jelas lagi apabila di sana tercatat seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di sekolah itu sudah terlibat dalam kegiatan lingkungan. Nah, itu persentasenya berapa? Dengan adanya persentase Bapak Ibu, di sekolah sudah mengkaji bahwa oh ternyata di sekolah kami dari 18 tenaga pendidik, kalau tingkat SD, ternyata baru 10 yang sudah melaksanakan pembelajaran terintegrasi lingkungan, maka itu sudah bisa dipresentasikan berapa persen. Itu kan berarti sekolah sudah menganalisis begitu Bapak Ibu. Jadi evaluasi ini untuk IDS khusus untuk kegiatan lingkungan. Sekali lagi khusus untuk kegiatan lingkungan, tidak untuk yang sesuai dengan PMP dan jaring-jaring. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup atau IPMLH. Bapak Ibu, IPMLH ini adalah sebuah pemetaan antara potensi dan masalah yang ada di sekolah, khususnya masalah terkait lingkungan hidup. Jangan lupa Bapak Ibu, perhatikan isu lingkungan hidup di sekitar tempat berdirinya sekolah Bapak Ibu semua. Baik itu isu lokal maupun isu global. Jangan hilangkan itu. Ya, Bapak Ibu yang sekolahnya sudah mendapat predikat adiwiyata provinsi sebelum atau kota sebelum tahun 2019, mungkin dulu mengenal yang namanya ada kajian LH sekolah atau kajian lingkungan hidup sekolah. Itu sama saja Bapak Ibu, hanya pada IPMLH kali ini Bapak Ibu lebih terinci antara potensi dan masalah, kemudian dikaitkan dengan bagaimana sekolah mengatasi tentang kebencanaan. Ya, jadi bagaimana sekolah siap siaga bencana begitu, untuk
di IPMLH. Nanti kita kupas tuntas setelah ini Bapak Ibu. Ini baru pengantar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam isu lingkungan itu ada 3. Yang pertama isu lokal, yang kedua adalah isu nasional, dan yang ketiga adalah isu global. Nah, untuk identifikasi isu lingkungan yang ada di Jawa Tengah, ini sudah ada pemetaan dari RPPLH Provinsi Jawa Tengah. Silakan Bapak Ibu, jangan sampai keliru. Ini isu-isu yang memang sudah menjadi isu daerah kita di Jawa Tengah. Ada yang isunya banjir, ada yang rob dan banjir, ada yang kerusakan pesisir pantai, ada yang limbah industri, ada yang kawasan kars, ada yang penurunan kualitas daerah aliran sungai, dan ada yang banjir dan tanah longsor. Monggo nanti dalam menyusun IPMLH Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan dengan keadaan yang sedang hits, ya. Isu-isu lingkungan yang sedang hits begitu. Bapak Ibu, sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan bisa chat pribadi ke MC biar nanti dibacakan dan bisa diberikan kesempatan untuk bertanya begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ada 2 konsep Bapak Ibu seperti dalam kita menangani pandemi saat ini. Konsep kita adalah apakah kita akan beradaptasi atau kita akan bermitigasi. Ya. Kalau beradaptasi ya kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ya, sehingga nanti akan terbangun strategi yang baru terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Tetapi terkait mitigasi, kita menerapkan upaya-upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi di sekitar sekolah kita. Ya. Konsep responnya ini Bapak Ibu. Jadi nanti apakah kita akan melaksanakan adaptasi atau kita melaksanakan mitigasi terhadap hasil IPMLH tadi. Oke. Kita ke IPMLH Bapak Ibu. IPMLH itu identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tujuan dibentuknya atau disusunnya IPMLH adalah untuk mendapatkan data. Data ini sangat penting karena sebagai acuan Bapak Ibu di sekolah atau madrasah untuk menyusun program PBLHS. Di sekolah akan membuat biopori misalkan. Penting nggak sih biopori di sekolah kita misalkan seperti itu? Kan harus membutuhkan identifikasi dulu. Ada masalah tidak? Sehingga dibutuhkan biopori itu dibuat. Misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai ada program tetapi tidak ada masalahnya atau tidak ada sebabnya begitu Bapak Ibu. Ada program harus ada sebabnya. Latar belakangnya apa kok program itu dibuat begitu, ya. Oke. Yang pertama adalah Bapak Ibu dari tim Adiwiyata di sekolah atau sekarang adalah tim GPPLHS. Silahkan Bapak Ibu mendiskusikan terkait dengan pemetaan potensi dan masalah. Oke. Setelah itu Bapak Ibu mencari informasi dari kanan, kiri, depan, belakang, stakeholder terkait, komite dilibatkan, ya. Kemudian kemitraan dilibatkan untuk sama-sama menyusun apa sih yang diperlukan menjadi potensi dan masalah yang selama ini dialami oleh sekolah kita gitu. Di bidang lingkungan Bapak Ibu, ya. Di bidang lingkungan. Kemudian kita sesuai peraturan daerah yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah di sekitar sekolah kita terkait dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Nah, setelah itu adakan survei ranah belajar bagi warga sekolah dan masyarakat. Bagaimana tingkat kepuasan peserta didik, bagaimana tingkat kepuasan orang tua, masyarakat sekitar terhadap kegiatan-kegiatan sekolah kita. Jadi harus diberikan survei, walaupun secara
kecil begitu ya. Pada saat sekarang bisa melalui kuesioner online begitu karena di masa pandemi, bagaimana sih keberadaan sekolah kita sudah berfungsi tidak, sudah bermanfaat tidak untuk lingkungan sekitar kita begitu. Apa malah justru keberadaan sekolah kita mencemari lingkungan sekolah, lingkungan sekitar sekolah begitu. Misalkan IPAL-nya tidak terkelola dengan baik dan sebagainya. Jadi survei ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk bagaimana sekolah memposisikan sekolah di tengah-tengah masyarakat nantinya. Upayanya terkait dengan hal-hal terkait lingkungan hidup. Selanjutnya Bapak Ibu, ada dua potensi ya. Ada dua hasil nantinya. Jika itu sebuah masalah, ya, maka ada tiga Bapak Ibu. Kondisinya bagaimana, kondisi di masalah itu seperti apa, kemudian sebabnya kondisi tersebut itu apa yang menyebabkan itu terjadi, masalah itu terjadi, kemudian nantinya yang akan kita cari adalah solusi atau pendapat melalui hasil diskusi tadi, hasil pemetaan tadi. Jadi dari masalah ini Bapak Ibu kita identifikasi dari kondisinya bagaimana, kemudian sebabnya itu apa, kemudian kira-kira solusinya bagaimana. Solusi itu bisa ide, gagasan, bisa jadi sebuah kegiatan yang nantinya menjadi sebuah gerakan. Itu jika terkait masalah. Apabila identifikasi itu terkait potensi, maka kondisi yang ada itu akan langsung menghasilkan gagasan. Gagasan untuk menjadikan kondisi tersebut sebuah potensi disusunnya sebuah gerakan. Misalkan di sekolah punya lahan yang luas, namun tidur lahannya, tidak terkelola dengan baik. Maka bagaimana caranya ya lahan itu bisa difungsikan menjadi lebih bermanfaat untuk warga sekolah. Nah, itu kan kondisinya, potensinya ada lahan tidur, kemudian gagasannya, oh mungkin dijadikan kebun sekolah, atau mungkin literasi lingkungan, atau literasi keanekaragaman hayati, begitu. Jadi itu nanti akan muncul ide-ide baru terkait dengan potensi dan kondisi di lingkungan sekolah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu merumuskan potensi dan masalah, nanti Bapak Ibu di sekolah merumuskan skala prioritas. Apakah ini penting tetapi tidak mendesak, atau ini penting dan harus segera dilaksanakan dan harus segera diselesaikan. Contoh, bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah Pantura misalkan. Di daerah Pantura di situ ternyata rob terus ya. Setiap kali menjelang musim penghujan atau musim hujan sekalipun begitu, ternyata robnya itu selalu muncul di sekolah kita. Maka itu akan dimasukkan ke dalam skala prioritas yang penting dan mendesak harus diselesaikan atau tidak begitu. Contoh lagi misalkan di sekolah yang baru melaksanakan GPBLHS, mungkin ada sebuah masalah bahwa sampah di sekolah itu tidak terpilah dan belum terkelola dengan baik misalkan. Maka prioritasnya adalah ini harus penting, ini harus diselesaikan terlebih dahulu, bahwa pilah sampah di sekolah harus terlaksana dengan tertib dan baik. Maka prioritas utama di program yang tahun pertama adalah tentang pemilahan dan pengelolaan sampah. Misalkan seperti itu. Jadi yang tahu itu prioritas penting dan tidak penting adalah Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu nantinya pada saat Bapak Ibu memetakan
potensi dan masalah nanti akan dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Apapun masalahnya Bapak Ibu silahkan dimasukkan ke dalam tabel potensi dan masalah. Oke, ini tabel potensi, kemudian ini tabel masalah. Kira-kira solusinya apa? Skalanya bagaimana? Apakah mendesak atau belum begitu mendesak begitu? Jadi silakan Bapak Ibu petakan melalui tabel potensi dan masalah. Nah, Bapak Ibu, untuk aspek dalam IPMLH terkait dengan perilaku ramah lingkungan hidup yang nantinya Bapak Ibu kaji, Bapak Ibu petakan melalui potensi dan masalah, ada 6 aspek ini Bapak Ibu. Ini juga terkait dengan standar penilaian gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau madrasah sesuai dengan Permen nomor P52 tahun 2019. Bahwa unsur yang pertama adalah terkait kebersihan sanitasi